warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada yang belum jawab salam? Ada? Nah, lagi sibuk apa? Pokoknya kalau ada tangan-tangan di bawah itu curiga gitu. Lagi apa gitu? Nah, ulangin ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi di hari apa ini? Sabtu. Di hari Sabtu tanggal 4 Oktober. Kita cek dulu. Hari ini yang hadir siapa ya? Yang tidak hadir langsung. Ada. Berarti konsentrasinya udah hebat dari awal nih. Ya. Sekarang ibu tanya. Yang tidak hadir siapa? Ya ada ya. Hadir semua. Alhamdulillah, masya Allah. Oke. Ibu cek dulu. Insya Allah kita hari ini akan bermain sambil belajar sambil bermain. Ya, bermain sambil belajar. Insya Allah kita akan bermain sampai belajar. Sudah dipersiapkan, sudah dibawa dari rumah HP-nya, gadgetnya yang ibu informasikan. Sudah disiapkan kuotanya. Alhamdulillah. Pokoknya nanti kalaupun ada kendala-kendala teknis nanti tinggal bilang sama Bu ya. Oke, baik anak-anak, sebelum belajar kita berdoa dulu. Seperti biasa, mari kita berdoa sebelum belajar dipimpin oleh Dafa. Boleh, silahkan Dafa pimpin doanya. Jika berdoa, kami siap berdoa. Mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Sampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Klasik. Wow. Smart. Wow. Independen. Wow. Excellent. Klasik. Cerdas, mandiri, luar biasa. Masya Allah. Terima kasih kakak-kakak. Baik, Fernan lagi haus sekali kayaknya ya. Ibu perhatikan dari tadi minum lagi di pagi hari sudah habis hampir. Masya Allah. Oke, baik kakak-kakak. Hari ini ada yang berbeda ya. Ibu bukan cuma kalian yang punya teman. Biasanya ibu kan nggak bawa teman ya pas ini kalian punya teman ibu nggak ada gitu kan. Ini ibu sedih banget. Nah sekarang ibu punya teman nih, kenalin nih. Ya. Baik kakak-kakak. Sekarang kita akan belajar. Nah, ibu pengen kenapa dia tidak mau? Nah, seperti yang sudah kita pelajari pada pekan lalu dalam pelajaran seni musik ya, kita seringkali menyanyikan lagu-lagu wajib nasional ya. Kemudian pada hari ini kita juga akan sedikit mendengarkan kembali lagu-lagu wajib nasional, tapi hanya sedikit berupa potongan-potongan
Mohon maaf benar bisa bluetoothnya. Udah jangan bener. Selek lagi bluetoothnya. Udah segitu aja. Bu Witi biarkan potongan lagu. Oke. Sebelum kayaknya gatel ya kayak tadi ya. Mau lanjutin ya? Mau lanjutin kan? Oke. Coba ada yang digaris bawahi di sini apa? Tanah air. Ada yang tahu nggak tanah air itu apa ya? Tanah sama air. Terus? Tahu nggak ini potongan lagu apa? Ayo, kata dong. Tahu nggak ini potongan lagu apa? Oke, ini apa namanya kompakan ya berarti. Ibu bilang pada, ayo yang mau jawab angkat tangan. Tapi pengennya kompak, masya Allah luar biasa. Oke, Indonesia Pusaka. Coba kalian ulang lagi. Kita coba lagi ya. Coba lagi. Nah, kali ini kalian lanjutkan sampai ini. Oke? Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Kalau dengar ini rasanya pengen gerak apa? Pengen apa? Pengen apa? Pengen senam. Rasanya mau begini. Ya. Biasanya kita sering dengar ini di pada saat apa? Pada senam apa? Iya, anak Indonesia hebat. Berarti pada saat kalian senam kalian benar-benar mendengarkan lagu tersebut. Ya, oke. Tadi coba diulangi. Apa judulnya? Indonesia Pusaka. Dan tadi kata dia tanah air itu tanah dan air. Selain tanah dan air, arti dari tanah air di sini apa? Tanah air. Ada yang masih ingat Bu Bedu pernah menjelaskan pada saat pekan-pekan lalu. Tanah air itu artinya apa? Tanah air kita. Apa? Tanah air apa? Ayo, Bu Dewi biasanya sering ngomong kalau lagi upacara. Tempat kelahiran. Lalu? Gak apa-apa. Tanah dan air, tempat kelahiran. Terus? Oke, masih ada yang mau jawab? Sudah? Oke, kita cek ya. Nah, tanah air ini digunakan. Nah, berarti ada benar ya, tapi ya. Indonesia Pusaka judul lagunya. Kemudian apa sih arti dari tanah air yang terdapat dalam potongan lagu Indonesia Pusaka tadi? Yaitu ungkapan bahwa tanah air itu Indonesia. Nah, Indonesia ini sebagai tempat lahir. Benar loh dong, baik. Kasih gas. Ya, kakak Dova. Oke, tempat lahir dan kehidupan.
Jadi perlu diingat bahwa tanah air itu artinya ungkapan untuk negara kita. Kita tinggal tempat lahirnya di mana, kehidupan kita di mana, di Indonesia. Oke, sekarang kita dengarkan lagi. Jadi yang tidak dilupakan, yang tidak kita lupakan, tanah air juga jangan sampai kita lupakan. Mau kemanapun kamu pergi, mau kuliah ke luar negeri, jalan-jalan, kemudian naik haji, umroh, ke luar negeri kemanapun, kalian harus ingat tadi tanah air, tempat kelahiran kita ya, Indonesia, tanah air. Tidak melupakan, jadi kan terkenang ya selama hidupmu. Jadi yang dikenang jangan masa lalunya aja ya. Oke. Sebenarnya kalau tanah air itu tidak terlupakan, kan terkenang. Nah ini apa sih maksudnya? Nah di sini ada sesuatu atau ungkapan dalam kalimat tidak melupakan selama hidup. Itu merupakan suatu kalimat yang wow gitu ya. Wow, smart kayak yel-yelnya kelas 6. Kenapa disebut berlebihan? Sekarang gini, Bu, lebay amat. Nah bahasa kalian gitu kan. Ih, kok diinget terus buat apa coba? Nah, tapi ini hanya suatu kalimat yang berlebihannya ini dalam hal positif ya, bukan ingat-ingat apa, mengingat kesalahan-kesalahan orang lain. Nah, mengingat kesalahan dia, kok saya sampai sakit hati, sampai saya nanti mati pun saya tidak akan makan, enggak gitu, nggak boleh. Iya kan, jangan seperti itu. Nah, karena apa? Kalimat tadi itu menunjukkan bahwa kita tuh bahwa kita itu cinta ya, saking cintanya sama tanah air, rasa yang kuat, jadi tidak ingin melupakan. Oke, sekarang ada potongan lagu lagi. Nah ini juga sama, udah ada judulnya, bahkan ini baru beberapa hari ini kita ya. Tanah airku Indonesia, negeri elok amatku cinta. Lanjut. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang kupuja sepanjang masa.
aku cinta. Ih, negara aja dicintain, apalagi dia ya. Oke, apa judulnya kakak-kakak? Rayuan Pulau Kelapa. Ya, bukan berarti kamu harus merayu Pulau Kelapa. Kan Pulau Kelapa kita rayu. Enggak ada. Oke. Negeri elok amat mencinta. Kita cek dulu ya. Nah, benar ya. Negeri digambarkan seperti sosok yang bisa kita cintai, seolah hidup dan memiliki perasaan. Dalam banget nih kayaknya ya. Nah, bukan berarti nama orang namanya negeri ya. Kita gambarkan ada orang namanya negeri. Nah, kemudian bukan ya, negeri kita Indonesia, negara kita Indonesia. Nah, tanah air kita itu ya. Kita tinggal, hidup, ya, bernafas. Nah, di sini Cirebon bagian dari negara Indonesia. Nah, kita harus cinta. Kalau kita tidak cinta, pastinya kita akan melakukan pemberontakan terhadap negeri kita sendiri. Apakah kalian mencintai negara kalian? Negeri kalian mencintai tidak? Ya, apa bukti kalian kalau kalian itu mencintai negeri kalian sendiri? Apa buktinya? Di sekolah, apa yang kalian lakukan bukti? Selain belajar, kita piket, lalu yang seterusnya apa? Upacara, mengikuti upacara bendera. Ih, Masya Allah, menyala kita. Nah, seperti itu ya. Ada satu lagi nih. Apa coba? Lanjut ya. Sebagai, lalu embun penyejuk. Kalau embun itu panas apa adem gitu bawaannya? Ada. Terus penyejuk, ya dingin ya. Dalam kehausan, lagi haus-hausnya kemudian ada yang adem-adem, ya nggak? Ya. Nah, itulah berarti. Nah, apakah sosok guru itu seperti embun penyejuk dalam kehausan? Kita cek ya. Nah, sosok yang dimaksud yang sangat berharga di sini yaitu tadi guru. Kehadirannya itu ternyata membawa kesejukan, pertolongan serta ketenangan ketika orang lain berada dalam kesulitan atau kekosongan. Jadi kehausan di situ bukan haus dalam arti yang sebenarnya Bu Betty sering bagiin air minum, bukan ya, tapi kekosongan di sini yaitu kesulitan, apa namanya tadi itu, kehausan yang tadi itu maksudnya yaitu kekosongan atau kesulitan, embun ya. Penyejuk di sini memberikan rasa ketenangan. Nah, seperti itu ya. Nah, dari potongan-potongan lagu yang tadi, Bu Betty nanya terus kan, kenapa sih Bu harus dipotong dan kalimat-kalimat tersebut memiliki apa?
makna. Makna itu apa? Makna arti. Ada arti tersendiri dari kalimat-kalimat tersebut. Nah, sama seperti yang akan Ibu tanyakan. Coba kalian telaah. Nah, coba kalau seperti ini. Pernahkah kalian mendengar kalimat seperti ini? Nah, perlu kalian ketahui, hari ini kita banyak belajar rangkai kalimat-kalimat yang penuh arti, yaitu kita akan belajar majaz, ya Ola? Oke. Kita akan belajar tentang majaz. Majaz itu seperti apa? Nah, majaz ini bisa digunakan apa sih dalam kehidupan kalian sehari-hari? Fernan, jangan mungkin. Bisa perhatikan ke sini. Yang bisa jawab sekarang nggak main keroyokan, yang dulu jadi keroyok terus. Yang bisa sekarang ya. Kebaca tidak sampai ke belakang. Malah bisa kebaca malah. Bisa kebaca tidak? Kalau kurang besar besar kan. Wih, gede banget tapi ya. Lagi ya. Nah, udah begini ya. Angin malam berbisik lembut di telinga para pejalan kaki. Nah, misalnya ada seorang musafir, ya, kamu di malam hari, kemudian ada angin malam berbisik lembut katanya tuh di telinga para pejalan kaki. Maksudnya hantu gitu, ada hantu bisik-bisikin gitu. Maksudnya ke sana atau bukan? Apa maksudnya di sini? Berbisik lembut di sini apa? Siapa yang berbisik lembut di sini? Angin yang seperti apa? Berbisik lembut. Anginnya tuh kayak gimana? Sepoi terus? Apa? Anginnya seperti apa? Apakah angin kencang? Berbisik angin yang berbisik lembut itu? Ya, anginnya itu hanya seperti lewat gitu ya. Jadi nggak membuat daun-daun juga bergeraknya sedikit. Nah ya, nggak terlalu kencang. Nah, kemudian apa maksud dari kalimat yang kedua? Ia adalah bintang kelas yang selalu menerangi teman-temannya. Ia adalah bintang kelas. Apa arti dari bintang kelas? Yang terkenal di kelas. Lalu selalu menerangi teman-temannya. Kenapa bintang kelas ini menerangi teman-temannya? Bintang-bintang menerangi. Ya, bintang-bintang dalam arti yang sebenarnya menerangi apa kan? Kita pada malam hari. Menerangi kita pada malam hari. Benar nggak? Benar nggak? Iya, benar loh. Ya, kemudian arti bintangnya di sini sekarang ada kelasnya, Fernan. Bintang kelas. Kata Fernan tadi orang yang terkenal. Selain itu dalam arti lain apa? Bintang kelas. Ia adalah bintang kelas yang selalu menerangi teman-temannya. Apa artinya bintang kelas di sini? Apa? Ketua kelas. Apa? Berprestasi, terkenal, berprestasi. Lalu Bilkis? Arti bintang kelas apa, Kis? Terkenal juga. Nah ya, bintang kelas apa? Apa? Ada ide lain? Orang yang berprestasi. Oke, sama dengan dia. Ya, benar sekali Kakak bahwa bintang kelas di sini dia tuh orang yang berprestasi. Ya, bisa juga dia yang terkenal juga. Kenapa sih kok bintang itu kenapa ya bisa menerangi teman-temannya? Apa dia selalu bawa lampu gitu?
Jadi misalnya seperti ini kakak, kalau ia di sini adalah seseorang yang dijadikan bintang kelas ini, dia bisa menerangi teman-temannya karena apa? Ketika teman-temannya itu ada kesulitan dalam hal pelajaran, ya Fernan. Kemudian sama seperti Fernan pernah mendampingi teman-temannya untuk memberi bimbingan tidak? Ketika temannya kesulitan, Fernan kayak gimana? Pernah. Nah, mungkin bisa jadi Fernan itu bintang kelas. Teman-temannya yang lain pernah tidak ada yang merasa dibantu oleh temannya ketika kesulitan tanya sama temannya, kemudian temannya beri tahu, mengajari, membimbing. Pernah ya. Nah, itu bintang kelas seperti itu. Meneranginya di sini artinya dia bisa memberikan informasi kepada teman-temannya seperti itu. Jika teman-temannya ada kesulitan dalam hal pelajaran seperti itu. Oke, sekarang selanjutnya nih apa nih? Wajahnya bersinar bagaikan mentari pagi. Wajahnya bersinar bagaikan mentari pagi. Mentari pagi itu apa ya? Mentari pagi itu apa? Mentari. Apa mentari? Mentari apa Lara? Apa Safira? Mentari? Matahari. Jadi maksudnya wajahnya bersinar bagaikan mentari pagi bagaimana? Ketika baru datang ke sekolah, gimana wajahnya? Berarti bawa center bunganya. Apa saking ini ya? Skincare-nya begini ya? Jadi bikin wajah glowing gitu ya? Ya, tidak seperti itu ya. Jadi maksudnya begini, wajahnya bersinar ketika pagi hari, gak kayak orang yang habis dimarahin sama mamanya. Ya, ditanya temannya aja, dia bilang gak gitu ya. Jadi dari rumah itu ke sekolah itu dia udah senang, udah happy gitu. Jadi orang yang ketika datang ke sekolah dengan wajah yang senyum, ceria, nah itu seperti secerahnya matahari atau mentari pagi. Dan yang terakhir, tangisannya mengguncang seluruh ruangan hingga semua orang menoleh. Pernah dengar dari sini ada yang nangis? Siapa? Oh, baru emang pernah nangis? Pernah ya. Tapi emang tangis sampean emang mengguncang. Tangisannya mengguncang seluruh ruangan hingga semua orang menoleh. Maksudnya tangisannya mengguncang itu apa? Maksudnya tangisannya mengguncang apa? Bisa? Nangisnya tertegun. Itu gak sih kalau nangis tertegun kan? Tangisannya mengguncang. Tapi tangisannya ini seolah-olah mengguncang seluruh ruangan. Gimana Ren? Nangis mengguncang. Ya, jadi tangisannya mengguncang maksudnya seperti ini. Heboh banget nangisnya, ada apa? Sampai Bu Betty di ruang guru juga sampai nyamper kedengeran gitu ya. Lagi enak nyeblak. Kayak gitu ya. Lucu banget apa sih? Nah, maksudnya seperti itu ya, heboh gitu nangisnya. Kalau yang nangisnya yang biasanya cuma begini aja sih. Nah, gitu aja sih itu. Bukan yang seru dong. Baik kakak-kakak. Ya, dari kalimat-kalimat yang tadi, nah ini merupakan salah satu contoh kalimat-kalimat dari majas. Ya, apa itu majas? Dan majas itu majas apa saja? Nah, mari kita cek it out. Perhatikan ya. Nah, di sini. Baik, kakak bisa semua perhatiannya ke depan? Ya. Majas. Nah, majas adalah gaya bahasa atau cara melukiskan sesuatu dengan menyamakannya
majas ini digunakan untuk menimbulkan kesan tertentu. Ya, Fernand. Jadi majas itu apa Nan? Coba Nan dibaca Nan. Baca. Oh nggak baca. Oleh baca Nan. Majas adalah bahasa cara menuliskan sesuatu dengan menyamakan dengan sesuatu yang lain. Oke, terima kasih Yolan. Ya, bagi yang kedepannya kurang jelas melihat, ya nanti materinya juga akan Ibu share sebelum asesmennya ya. Nah, yang sekarang kurang bisa terlihat jelas, nah berarti telinganya. Nah, pasang baik-baik telinganya untuk mendengarkan penjelasan dari Bu Wendy ya. Oke. Nah, ini dia yang pertama. Majas apa, Bilkis? Coba ulangi. Ya, majas personifikasi, yaitu gaya bahasa yang mengumpamakan orang atau manusia. Bertujuan untuk apa? Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sebuah situasi dan memberikan kesan tertentu. Perhatikan yang di garis bawah ini. Majas ini atau majas personifikasi ini menggunakan perilaku atau sifat manusia untuk sesuatu yang bukan manusia. Gambar apa di sini? Burung. Sedang apa burungnya? Bernyanyi. Burungnya bernyanyi. Kita cek ya. Nah, burung kutilang bersiul-siul. Yang kedua, rumput itu, tahu rumput? Tahu. Menari. Rumput itu menari saat ditiup angin. Yang biasanya bersiul-siul siapa? Manusia. Yang biasanya menari siapa? Manusia. Nah, jadi kata-kata yang harusnya dipakai atau ditujukan untuk manusia ini dipakai di hewan bisa, di benda lain pun bisa, seperti itu ya. Makanya disebutnya majas personifikasi. Burung kutilang bersiul-siul. Coba selain 1 dan 2 kalimat ini, adakah yang bisa buat kalimat lain? Ada yang bisa membuat kalimat majas personifikasi? Kalimatnya itu bebas, tapi di dalamnya itu ada kata yang bukan manusia, tapi dia gerakannya itu kamu jadikan itu tuh manusia, tapi objeknya bukan. Kayak ini burung kutilang, bukan dapat sedang bersiul-siul, tidak, tapi burung kutilang bersiul-siul. Rumput itu menari saat ditiup angin, bukan Hazia sedang menari saat ditiup angin, enggak. Ada yang bisa buat kalimat lagi selain ini? Ada tidak? Ada ya? Coba bisa buat kalimat 1 kalimat lagi? Bisa? Gak bisa? Oke, kalau nggak bisa nggak apa-apa, nanti kita belajar lagi ya. Selanjutnya, nah, majas hiperbola, bukan hiperbola, bukan hiperbola, tapi dipakai ba. Hiperbola, pasti majas hiperbola. Nah ini gaya bahasa yang bertujuan membesar-besarkan, melebih-lebihkan. Dalam artian apa? Baik. Nah, yang di garis bawah ini di sini perhatikan. Majas ini digunakan untuk menyampaikan sesuatu dengan gaya yang melebih-lebihkan, bahkan hampir tidak masuk akal. Emang ya, kan gitu biasanya ya. Nah, ini contohnya. Mimpi adalah kunci untuk menaklukkan dunia. Ya, mimpi adalah kunci untuk menaklukkan dunia. Emang iya? Mimpi
kamu mimpi gitu ya, bisa menaklukkan dunia. Mimpi yang kamu bisa menaklukkan dunia, bisa nggak? Ya, suaramu memecahkan, memecahkan dengan telingaku. Ya, maksudnya mimpi adalah kunci untuk menaklukkan dunia apa? Mimpi dalam arti yang sebenarnya atau bukan? Mimpi yang tengah malam yang bunga tidur tuh, ya Allah saya mimpi dikejar-kejar ini, dia kucing gitu ya. Nah itu kan mimpinya bisa menaklukkan dunia, mimpi yang seperti itu. Karena itu adalah mimpi hanya bunga tidur. Nah kalau mimpi di sini tuh mimpi apa kakak? Mimpi apa? Mimpi di sini apa? Mimpi di sini apa? Ya, mimpi di sini adalah ya harapan kalian. Ketika kalian memiliki harapan, impian, nah itu bisa sebagai kunci untuk menaklukkan dunia. Bahwa kalian itu harus punya mimpi. Mimpi kalian itu harus setinggi langit. Tuh. Ada lagi nih, mimpinya harus setinggi langit. Artinya apa? Mimpi yang setinggi langit itu apa? Kenapa? Rio? Harapan yang tinggi. Rio punya cita-cita apa? Jadi tentara. Amin kan? Amin kan? Ya mudah-mudahan cita-citanya terwujud. Ya. Nah kalian harus punya mimpi. Suatu saat mimpi kalian itu bisa mendunia, gitu. Bisa berguna untuk apa sih di negeri ini. Nah nggak mesti jadi presiden pun nggak apa-apa mimpi negara. Berarti kalau misalnya itu jadi presiden tidak juga ya bisa ya. Kalian bisa sukses dengan mimpi kalian. Kemudian suaramu memecahkan gendang telingaku. Suara yang bagaimana kalau misalnya sampai memecahkan gendang telinga? Nah iya maksudnya teriak-teriak. Ya kenceng banget gitu teriakannya tuh. Nah sampai-sampai dia coba kasihan nggak? Nah suaramu memecahkan gendang. Tapi memang teriakan itu bisa sampai memecahkan gendang telinga kamu tidak? Ya bisa sampai memecahkan gendang telinga? Ya kalau misalnya teriaknya langsung di lubang telinganya ya. Tapi kalau misalnya standar nih kayak gini posisinya, bener teriakan. Nah saking berisiknya tuh, ya iya teriakannya terlalu kencang ya. Oke selanjutnya nih. Tadi majasi perbola, sekarang majas asosiasi. Coba dibaca, diulangi, baca yang ini. Gak usah lihat. Majas asosiasi. Kenapa diulang? Karena biasanya ketika mengucapkan asosiasi, kakak suka ada keseletot seperti itu. Makanya ibu minta kalian memulangnya supaya terbiasa mengucapkan asosiasi. Sekali lagi. Majas asosiasi itu majas perumpamaan menggunakan perbandingan dua kata untuk mengungkapkan ide atau gagasan. Nah ini dia perbandingan dua objek berbeda. Nah diungkapkannya itu dengan kata pembanding apa? Bagaikan, bak atau seperti. Kalau tadi yang guru apa? Menggunakan kata apa? Tadi yang dia sebutkan guru engkau laksana. Nah, laksana itu kan bagaikan seperti sama seperti ini. Jadi majas asosiasi itu ciri-cirinya. Nah, ada kata ini nih bagaikan, bisa bukan bak mandi kan ya, atau seperti. Contohnya bagaimana? Nah, ini dia contohnya. Kakak beradik itu bagaikan pinang di belah dua. Ada kata ciri khas. Kalau ini majelis asosiasi ada kata apa di situ? Bagaikan. Di sini semangatnya keras, bagaikan baja.
Ya, ada kata bagaikan di sini ya. Ada yang bisa ini apa namanya menyebutkan satu kalimat majas asosiasi selain kalimat 1 dan 2? Ada? Coba buat kalimat. Buat kalimat majas asosiasi. Jadi kalimatnya ada kata bagaikannya atau seperti boleh. Atau mau ngambil petikan dari sebuah lagu pun boleh. Apa? Apa itu? Iya, apa itu? Apa itu? Apa jangan malu-malu? Oke, ada yang lain? Seperti boleh, pakai yang bagaikan boleh. Ada Mbak? Coba buat kalimat bisa. Itu belakang enggak? Fere jangan ditahan kalau mau belakang. Bisa? Ada yang bisa tidak? Ini malu-malu ya. Kita lanjut aja deh. Terbang ngomongnya mau pilih kalimatnya sih. Majas metafora. Majas apa kakak? Metafora mengungkapkan sesuatu dengan perbandingan langsung atas dasar sifat yang sama atau hampir sama. Nah, di sini menggunakan kata atau kelompok kata yang bukan arti sebenarnya. Bukan arti sebenarnya. Jadi tidak menggunakan kata pembanding bagai, bak, atau tadi yang seperti, laksana. Kata-kata itu tidak ada. Tapi ada satu ungkapan. Ungkapan itu bukan arti yang sebenarnya. Contohnya seperti apa? Nah, di sini. Anak kutu buku itu menjuarai lomba matematika. Ada nggak? Kutu sekecil apa sih? Nah, ya. Anaknya tapi juara lomba matematika. Arti kata kutu buku di sini apakah memang kutu yang sebenarnya atau bukan? Ada yang bisa menjelaskan apa kutu buku? Sering membaca buku. Suka membaca buku. Kasih menyala buat kakak Tia dan Bilkis. Ya, kakak Tia dan Bilkis. Nah, benar. Dia senang baca buku ya. Nah, ini buku yang dikasih dia nih. Dia ngasih buku buat kita baca-baca di situ. Kamu tak harus sempurna. Kamu biasa aja juga nggak apa-apa. Ya. Nah, senang membaca buku itu buku-buku. Akhirnya dia dengan baca buku banyak ilmu atau informasi yang dia miliki, yang dia punya. Dalam matematika begitu juga dia ngulik terus sampai akhirnya ketika ikut dalam lomba matematika akhirnya dia bisa juara ya. Kemudian kalimat yang kedua, anak adalah harta karun. Nih harta karun itu gambarannya seperti ini ya. Kalian seorang anak, bahwa kalian itu harta karun bagi orang tuanya. Jadi kamu nanti tuh begini bukan maksudnya harta karun itu tuh? Hah? Apa arti harta karun di sini? Apa? Iya, hal yang berharga. Kasih menyala buat Kak Ferna. Ya, berharga, saking berharganya ya, kesenggol orang sampai lecet pun, saking berharganya dia. Nah, kemudian sampai kalian pulang sekolah aja, kalau pulang sekolah, belum pulang-pulang sampai sore, dicariin kan, saking berharganya kalian buat orang tua kalian tuh, khawatir kenapa-kenapa ya. Nah, itu bahwa kalian itu harta karun bagi orang tuanya ya. Oke, sampai sini kakak-kakak ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, ibu akan kelompokkan kalian menjadi 4 kelompok. Nanti ibu akan tayangkan nama-namanya. Kelompok 1 kita sepakati dulu ya. Kelompok 1 di sini.
Oke, dengarkan dulu. Belum berpindah, kakak dengarkan dulu. Kalau sudah duduk secara berkelompok, Hussein, kalau sudah secara berkelompok, nanti baru akan ibu bagikan lembar kerja ya, lembar kerja soal-soal yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Kerjakan dengan baik, kerjasama dengan baik, kemudian nanti kalian presentasikan masing-masing kelompok. Tolong siapkan satu yang berbicara sebagai juru bicara, kemudian ada sisa temannya yang menjelaskan ya seperti biasanya. Oke, sekarang perhatikan nama-nama kelompoknya. Yang perlu kalian bawa dalam meja kelompoknya hanya pulpen saja ya, tidak perlu dibawa tasnya. Nanti HP-nya belum dipakai kakak. Oke, silakan berkelompok. Kelompok satu sebelah sini. Sebelah sini, maaf. Dava, Rio, Milky, Safira. Kelompok dua sebelah sini. Orlando, Aurora, Diva, Nadia. Kelompok tiganya di belakangnya. Naila, Tiza, Susan, Lisna. Kelompok empatnya. Nah, mohon maaf, kelompok empatnya sisanya hanya 3. Apa ya? Hafiz, bisa duduk, please. Hafiz, Adida. Kenapa? Ada tadi ada sesuatu. Adik kakak, adik kakak. Nah, ini Kayak bukan aku adik kakak ya? Iya lu. Di bawah. Baru mau enggak ada pernah. Bicaranya. Ada juru simpan dulu. Oke, perhatikan dulu kakak-kakak. Baik, di lembar yang tadi ada yang perlu kalian isi adalah bagian kelompok. Kelompok ini diisi dengan nama kelompok kalian. Kelompok 1 tulis 1, 2 tulis 2, 3, 4 ya. Kemudian anggotanya silakan tulis nama-nama temannya dalam satu kelompok ya. Pakai koma nggak apa-apa. Oke, bisa dikerjakan sekarang. Baca dulu petunjuknya ya. Dibaca dulu. Bacalah kalimat berikut dengan seksama. Kemudian identifikasilah jenis majas yang digunakan. Setelah kalian mengidentifikasi, ya Fernan, di kolom jenis majas nanti kalian tulis 4 majas yang tadi sudah kita bahas. Ya, 4 majas yang tadi sudah dibahas. Kemudian nanti buat contoh kalimat barunya. Nah, setelah itu baru nanti kalau sudah selesai maju presentasi. Ibu beri waktu 10 menit saja. Ingat ya? Coba ulangi. Satu majas apa? Satu apa? Apa? Ingat ya? Paper bola. Boleh. Paper bola. Apa lagi? Asosiasi. Nah, asosiasi lagi. Metafora lagi.
Boleh gunakan pensil atau catatan di halaman belakangnya nih, boleh yang tadi kalian sebutkan ya. Dalam kalau di antara kalian masih ada yang ingin bertanya, Bu coba Bu diulas lagi majelis yang asosiasinya, bisa diperlihatkan lagi, boleh ya? Nanti Bu perlihatkan lagi. Sini di tengah-tengah. Ini belum ada jawabannya. Apa itu menarik dan Ibu perlihatkan nih kualifikasi barangkali tulisnya salah kalau salah jangan ditipek, coret kali ayo yang kedua. Iya, uang tuh ada uang ungkapan. Kalimatnya nggak boleh yang sudah dibahas, kalimat yang lain ya. Nggak boleh, nggak boleh. Matahari Jangan melamun. Perhatikan. Majelis asosiasi. Ciri-cirinya. Intinya lihat yang pada di garis bawah itu. Yang pada di garis bawah itu. Nanti gaya ingatnya. Nanti gaya ingatnya. Tidak mesti berurutan menjawab itu, bisa yang nomor 4-nya dulu, mungkin nomor 4 lebih mudah. Kerjakan dulu yang nomor 4-nya. Matahari.
Kelompok 1 selesai? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Selesai. Oke, ayo kelompok 2. Kelompok 2, ayo segera satu menit lagi. Bismillah.
Oke, sip. Kelompok 1. Keren. Yuk. Sip. Mana yang jadi juru bicara siapa? Oke, kakak-kakak, tolong dengarkan. Tolong dengarkan dan tanggapi. Oke, silakan. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan memperkenalkan diri. Safira. Safira. Dan saya sebagai dan Safira dan Rio akan menjelaskan. Akan menjelaskan atas Safira. Kalimat mula itu Perhatikan. Dengarkan contoh kalimat. jenis majas. Majas personifikasi. Contoh kalimat baru, matahari tersenyum bahagia. Kalimat kedua, waktu adalah uang. Jenis majas kedua, majas metafora. Contoh kalimat baru, membaca Quran kunci masuk surga. Agak salah bahasanya. Kalimat keringat mengalir bagaikan sungai. Majas asosiasi. Contoh kalimat baru, ototnya besar bagaikan monster. Suara bertemu bagaikan langit. Jenis majas dipermudah. Contoh kalimat, angin puting beliung membawa rumah gandrung. Rotor yang sangat besar. Oke. Sekian dari kami yang sama-sama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dulu. Coba tanggapi. Adakah yang sama dengan kalian atau ada yang berbeda mungkin jawabannya? Ada yang berbeda? Ada yang sama? Sama. Atau ada yang berbeda? Bagian nomor berapa yang berbeda? Nomor berapa yang berbeda? Hah? Nomor 1? Personifikasi. Tadi jawabannya apa? Udah tadi jawabannya apa? Nomor 1 dari majas itu apa? Kalimat barunya. Kalimat barunya. matahari tersenyum bahagia. Matahari tersenyum bahagia. Salah sih. Oh, beda sih, Miss. Sama, emang sama kalimatnya? Matahari pada pagi hari tersenyum melihat puncak. Gitu, ini kawan sih. Oke. Benar tidak kalau matahari tersenyum bahagia personifikasi? Iya. Iya? Iya. Ya. Tersenyum, matahari tersenyum ya. Jadi bagaikan matahari itu seolah-olah manusia sedang tersenyum. Artinya mataharinya terang ya. Oke, selanjutnya ada yang mau menanggapi yang nomor 3 deh. Nomor 3 apa dari jawabannya itu? Otot yang otaknya besar bagaikan monster. Nah, ciri khasnya di mana? Jawabannya itu majas apa? Asosiasi. Benar tidak? Ciri khasnya apa? Kakinya besar. Oke, bagaikan. Ada lagi yang ingin menanggapi? Oke, kita tepuk tangan untuk menyala kelompok 1. 1, 2, 3. Terima kasih. Selanjutnya, lanjut.
sebelum melihat kita. Kalimat kedua, waktu adalah uang. Dan basis kedua, metafora. Contoh kalimat baru kedua, renang adalah kata kamu bagi nenek. Kalimat ketiga, keringatnya mengalir berbeda. Ya, lanjut. Tiga. Hiperbola. Tulisan apa? Kepala Haikal bagaikan bola basket. Hiperbola habis mencetak gol sampai satu stadion Coba ulangi yang tadi. Kalimat yang belajar sama bola, kalimat barunya. habis mencetak gol sampai satu stadion terguncang. Ya, kakak tanggapi. Majas metaforanya kenapa ya? Main-mainkan. Majas metaforanya kenapa? Sama dengan yang ini. Coba baca lagi. Majas metaforanya kalimat barunya apa? Makin bagus ya. Karena adalah harta karun bagi nenek. Karena adalah harta karun bagi nenek. Kenapa? Iya. Kalimatnya tidak boleh sama dengan yang ada di contoh yang sudah dilakukan. Oke, tidak menyalahkan. Kan ini tugas kelompok bersama-sama. Oke, ada lagi? Yang mau menanggapi? Itu kok nggak semua juga ada. Ada lagi yang mau ditanggapi? Selebihnya sama nggak jawabannya? Sama tidak dengan kalian? Ada yang beda? Sama? Jenis-jenis majasnya? Sama? Oke. Kalau sudah, saya akan tutup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyala untuk kelompok. Selanjutnya kelompok berapa yang mau? Jangan dulu, kami udah berdiri dulu. Hati-hati, jangan ada kabel. Maju. Kita dengarkan dengan baik Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja sama kami. Sebelum mempresentasikan, kami mau memperkenalkan diri. Saya Naila. Saya Wisna. Ini udah pegang mic. Saya Rizal. Ya, Oke, akan dijelaskan oleh Nida. dengarkan baik-baik. Aktif kita dulu lagi. Bunga itu menarik. Dari dulu dong mukanya. Bunga itu menarik tertiup angin. Jenis majas. Majas personifikasi. Contoh kalimat baru. Daun garing terjatuh terkena angin. Waktu adalah uang. Majas. Jenis majas. Dengarkan baik-baik, Ferna. Majas metafora. Contoh kalimat baru. Buku adalah jendela dunia.
Kalimat ketiga. Keringat mengalir bagai sungai. Jenis majas pada apresiasi. Contoh kalimat baru. Kebunnya besar bagaikan hutan yang lebat. Suara petir menggalang langit. Jenis majas. Majas bukan adalah. Contoh kalimat baru. Suara teriakan rusak menggalang gunung. Suara teriakan. Rusak menggalang gunung. Suara teriakan bisa. Kedengarannya suara teriakan Hussein. Kalau belah gunung, membelah hati. Oke, silakan tanggapi. Apa yang sama? Satu-satu dulu, satu-satu apa dia? Ini sama Rizal tadi. Jangan ngomong berarti cuma kebetulan ya. Kan ada contek-contekan kan? Kenapa? Kenapa? Oh iya? Yang nomor berapa? Yang nomor berapa? Dibacakan. Coba. Daun kering tergantung terkena angin. Mana yang dimaksudnya? Yang contoh majas apa? Yang personifikasi. Itu kan kalimat bawaan dari soal. Bunga-bunga itu menari. Ya. Pakai mic. Naila menjelaskannya pakai mic. Coba jelaskan. Apa yang samanya Dafa? Ya, itu kalimat bawaan soal dari Bu Betty-nya. Kalau kalimat barunya apa, Nay? Daun kering tergantung terkena angin. Contoh kalimat barunya. Gagal fokus nih kakak Dafa. Oke, gak apa-apa. Terima kasih tanggapannya. Belum dong. Ada lagi yang mau menanggapi? Tidak? Sudah? Oke, sekarang silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, dan yang terakhir kelompok 2. Simak baik-baik biar gak gagal fokus lagi, oke? Nah, oke, bisa dengarkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil jawaban tentang kerja bahasa Indonesia. Tidak sambil pesan. Perkenalkan, saya Akasia sebagai juru bicara dan saya ditemani rekan-rekan saya yang bernama Aurora, Alifa, dan Olan. Jawaban ini akan dijelaskan oleh Oke, dengarkan baik-baik. bunga-bunga itu menari tertiup angin. Jenis majas, majas personifikasi. Contoh kalimat baru. Pula kelapa itu seakan-akan merayu kita untuk menekan tangannya. Kalimat kedua, waktu adalah uang. Jenis majas, majas metafora. Contoh kalimat baru, merupakan buku. Buku merupakan jendela dunia.
Selanjutnya mengalir bagaikan sungai. Jenis majas, majas asosiasi. Contoh kalimat baru, engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Kalimat keempat, suara petir membelah langit. Jenis majas, majas hiperbola. Contoh kalimat baru, tangisanmu sederas sungai yang mengalir. Silakan tanggapi. Tidak ada. Silakan tanggapi. Sama. Ya udah tadi. Ada yang berbeda atau ada yang aneh? Ada? Ada dah Pak? Sudah? Sudah tidak? lagi. Tidak ada yang bermain alat tulis. Sudah? Tidak ada yang ingin menanggapi? Oke. Sekarang kita tutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dan beri menyala untuk kelompok 2. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, terima kasih kakak-kakak dari kelompok 1 hingga 4 yang sudah mempresentasikan yang sudah sangat luar biasa atas keberaniannya dan sudah bisa bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya dalam satu kelompok ya, sudah bisa tertib ya. Nah, coba kita ulas lagi. Apakah benar tadi dari semuanya itu kebanyakan menjawabnya bunga-bunga itu menari tertiup angin, benar? Benarkah itu merupakan majas personifikasi? Betul? Ciri-cirinya yang apa? Bunga-bunga itu menari tertiup angin. Ciri-cirinya di situ apa? Objeknya bukan manusia tapi sifatnya manusia. Oh, Masya Allah, menyala kameranya. Oke, selanjutnya kalimat kedua, waktu adalah uang. Katanya di situ majas metafora. Benarkah itu majas metafora? Benar. Ciri khasnya apa? Tidak bagaikan atau seperti. Oke, betul sekali. Masya Allah, menyala lagi kameranya. Selanjutnya, yang lainnya, ayo dong. Keringatnya mengalir bagaikan sungai. Majas asosiasi katanya di sini. Apakah benar? Salah. Seharusnya apa? Apakah ada jawaban lain? Di sini jawabannya majas asosiasi, semuanya majas asosiasi. Ciri khasnya apa majas asosiasi di sini? Keringatnya mengalir bagaikan sungai. Oke, ada kata bagaikannya. Oke, sip. Selanjutnya, suara petir membelah langit. Majas apa ini? Majas hiperbola. Ciri khasnya? Melebih-lebihkan. Iya, melebih-lebihan atau melebih-lebihkan. Masya Allah. Oke, alhamdulillah. Sekarang dari tugas kelompok ini, mudah-mudahan kalian bisa lebih paham ya. Untuk itu, Ibu pengen kalian melaksanakan menuntaskan soal-soal yang ingin Ibu tayangkan. Nah, kalau tadi tugas kelompok, nah sekarang ada tugas selanjutnya nih kakak-kakak. Tugas mandiri, dikerjakan sendiri ya, tidak bersama-sama dengan yang lainnya, tidak contek-contekan. Ini tuh kita akan bermain quiz. Jadi siapkan dulu gadgetnya, HP-nya bisa dikeluarkan. Boleh kembali lagi dengan di kursinya masing-masing. Hati-hati ya, ada kabel. Oke, sudah ke Google belum? Online. Iya dong.
Sudah siap belum? Sudah. Sudah? Sudah ya. Belum. Bis, pada duduk, bis. Belum. Siap. Ya, kita bismillah dulu sama-sama. Bismillah. Gaskeun, kecil banget tuh. Sila ya? Bisa dong. Bisa. Oh. Let's go. Kalau orang mendarat, nah, bisa. Kalau nggak bisa boleh maju. Apa boleh maju kalau kurang jelas. Rere sudah masuk. Deba. Awas sih kepala. Apisnya belum dulu. Habis kepala. Apis sudah belum? Belum. Mau maju tak? Boleh tak? Oh iya. Baliknya apa? Bisa nggak Apis? Rizal, iya, Rio. Bu, lama Bu. Saya nggak bisa Bu. Kenapa? Coba. Saya bisa tapi di sini loadingnya lama banget. Dalam. Iya. Pas di sininya tuh loadingnya lama banget. Oh iya. Bagus ya. Bapak. Bu, Nanti kalau ada yang nggak bisa scan barcode-nya, udah yang gini. Oh iya. Mana? Namanya siapa ya? Gampang, Hussein, Krisna. Sudah. Nih, karena diterangin kayaknya terlalu gelap. Ya. Duduk, sudah belum? Nanti nunggu guru mulai. Oke, Fernan. Ada yang belum bisa masuk? Oh, nggak bisa. Nanti ibu kirim linknya. Atau nggak ke join ini, join my quiz. Ini HP-nya. Yang belum berarti cuma Hafiz saja. Hafiz, ibu kirim aja ya. Ibu kirim aja ya di grup. Nah, silakan klik linknya, link yang ada di grup. Yang belum bisa. Sudah. Fernan sudah. Sudah, Bilki sudah. Sudah dikirim tadi di grup. Sudah. Yang belum tadi siapa? Apis. Sudah Apis? Tony. Oke. Siapa yang belum? Tinggal lapor aja sama Bilkis. Bilkis sudah? Namanya Bilkis sudah? Nih, habis refresh lagi. Nah, so, ganti namanya. Habis sudah Bilkis? Belum bisa ya.
Udah ya? Oke, tinggal nunggu ibu. Sudah? Muncul nggak? Muncul semua, ada yang belum? Oh, masih ngelek. Masih ngelek berarti. Nah, ini tinggal nunggu ke bawahnya aja. Tuh, masih ngelek. Bisa kan? Nah. Iya. Baru isinya tadi pagi bayangin isinya 20 video mungkin aku. Oke, ini masih judul. Oke, yang ini perhatikan. Nah, ini skip aja ya. Nah, ini dibaca dulu, baca dulu. Nanti ngeledekin habis ya. Oh, kan? Baca dulu ini tuh pengantar supaya kaliannya nggak lupa. Ibu ingatkan dulu sebelum nanti ketemu soal. Udah? Ya. Coba cek. Sama dengan yang nggak? Oke, silakan dijelaskan dibaca. Kalau lanjut tinggal bilang lanjut. Oke, selanjutnya. Lanjut nggak? Lanjut. Biasanya lancar ya. Kenapa ini? Nah, ini muncul Pak. Silakan kerjakan. Kalau nggak muncul di refresh. Nah, itu muncul. Bisa beribu jadi muncul kan? Nah, kan refresh yang warnanya begitu tuh, warnanya itu refresh. Apa ya tadi gue suruh baca? Udah dijawab? Sudah? Di refresh. Oh iya ini. Oke. Nah, ya. Kalau mulai itu di refresh. Lanjut ya. Ada yang belum jawab nih. Nah, jadi 14 siswa. Yang lain itu mana? Ada yang belum masuk tak? Ada yang belum masuk? Tidak. Hah? Hati-hati ya, ini jawabannya boleh lebih dari satu, bukan hanya satu. Bukan hanya satu, lebih dari satu. Yang menggunakan majelis personifikasi ada 2 jawaban, apa 3, apa 4-empatnya. Dibaca baik-baik. Ya, jawabannya lebih dari satu. Ayo lanjut. Masih ada yang belum jawab? Juga ada masuk. Udah ya? Di refresh, di refresh. Di refresh. Jawab, jawab. Di refresh dulu. Oke. Oke ya. Dia banyak jawabnya gini, karena jawabannya ada 2 tahu. Oh, jawabannya.
Jawaban lebih dari satu. Jawaban lebih dari satu. Perhatikan baik-baik opsinya. Oke, dua orang jawab. Pasti merah. Belum komputer juga di Belum? Jawaban yang benar. Dua tuh, harga cabai merah meroket. Harga itu berseri hanya 30 kembali. Sekarang majas asosiasi. Ingat ciri khasnya apa? Lanjut ya. Lanjut ya. Soal. Jawaban lebih dari satu. belum jadi tetap di basic. Jawaban lebih dari satu. Nah, ini ada satu yang jawab ini. Api parah. Api sama serau. Siapa dia? Ya, lanjut. Metafora. Hati-hati ciri-cirinya. Lanjut. Ada dia bilang lanjut ya. Lanjut ya. Oke. Jawaban lebih dari satu. Ada 5 opsi ya. Jawabannya lebih dari satu. Satu, ada. Nanti di sini ya. Satu lagi. Ya. Nah, jawabannya tuh ciri khasnya tuh anak emas sama kembang desa. Nah, udah sekarang kalian
Ada yang tidak paham sama sekali? Oh nggak ada. Alhamdulillah. Tidak Oke, paham. kita akhiri. Istirahat. Istirahat. Akhirnya boleh. Oke. Jawabannya rata-rata 50% nih. Dari 4 soal tadi ya, rata-rata bisa jawab. Coba yang kemarin betul satu. Bisa betul satu. Hussein. Hussein ada yang benar ceritanya atau gimana itu? Hah? Rio? Oh Rio ya, oh Rio 2. Oke. Olah nih sama Hussein nih. Yang olah sama Hussein nih. Iya tak? Oke, baik kakak. Oke, sekarang simpan lagi dulu HP-nya. Simpan dulu. Udah ya, kita simpan dulu. Oke, nanti bisa dilepas dulu HP-nya. Oke, tidak, sip. Udah, tidak ada yang main HP dulu. Tidak ada yang pegang, apalagi pegang-pegang. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi kalian sudah melaksanakan apa? Pembelajaran sudah berkelompok dan diakhiri dengan penilaian mandiri. Jadi total ada berapa soal? 5 soal ya, 4 soal tentang majas, yaitu masing-masing majas, dan yang terakhir ya lagi apa Firman dan Molan? Oke, bisa dengarkan dulu. Ya, alhamdulillah. Sekarang coba kita ulas sedikit. Ya, kita ulas sedikit lagi. Majas itu jadi apa? Majas gaya bahasa. Nah, dibagi menjadi 4. Yang pertama majas apa? Ciri khasnya Objek yang tidak manusia memiliki sifat manusia. Masya Allah, ya, Fernand. Yang kedua, majas? Majas? Apa dulu nih? Hiperbola. Yang melebih-lebihkan, oke, mulai menyala kakak siap. Selanjutnya, personifikasi udah, hiperbola sudah. Yang ketiga, asosiasi. Ciri khasnya dia apa itu? Ada bagaikan sama seperti. Ya, contohnya seperti bisa, ada yang bisa berikan contohnya? Ada yang bisa berikan contohnya? Kan tadi udah pas lagi tugas kelompok. Oke, boleh. Selanjutnya yang terakhir, majas metafora. Yaitu Majas yang tidak ada bagaimana sama bagaikan sama. iya, majas metafora itu ciri khasnya kebalikan dari asosiasi ya. Tidak ada bagaikan. Nah, itu karena itu sebuah ungkapan. Ciri khas itu ada sebuah ungkapan. Kalau di soal yang tadi yaitu anak emas. Apa anak emas? Anak yang asli. Bukan. Anak saya. Iya, anak kesayangan, yang disayangkan, gitu. Ya, seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, jika menemukan hal-hal sulit yang mau ditanyakan, boleh nanti bertanya ya di pelajaran bahasa Indonesia berikutnya atau di jam istirahat pun bisa ya. Baik kakak-kakak, sebelum kita mengakhiri, ibu akan kasih oleh-oleh nih buat kalian di rumah. Kalian coba nanti di rumah, Fernand, Olan, bisa dengarkan? Bisa. Oke. Punya buku ya di rumah ya? Punya buku cerita
cerita kan? Tolong kalian buka buku cerita di rumah, buka buku cerita. Ya, cerita apapun itu. Bu, saya nggak ada. Boleh baca nanti di perpustakaan, banyak buku cerita. Ya, apapun itu. Dan temukan majas keempat-empatnya. Mana yang termasuk majas personifikasi, metafora, asosiasi, hiperbola dari buku yang kalian baca. Ketika menemukan kalimatnya, tulis di buku tulis. Sampai sini Verna bisa dipahami? Ya, tulis judul bukunya buku apa? Buku apa dulu ya? Nanti kalau teman kalian pengen baca, kalian bisa kasih tahu buku yang itu Bu. Nah, nanti kalian tulis satu kalimat itu termasuknya majas apa sampai ketemu 4 kalimat dengan majas yang berbeda-beda. Bisa dipahami? Kalau ada yang mau pinjam buku di sekolah nggak sempat baca, mau dibawa pulang ke rumah boleh, izin dulu ya sama ibu biar ibu didata siapa siswa yang meminjam buku perpustakaan untuk dibawa pulang ke rumah. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, kita tutup kegiatan pelajaran hari ini dengan Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, sekarang kalian boleh, oh ya, sebelum pulang kita udah bersama dulu aja dulu ya. Silakan Dava pimpin doa dulunya. Maka berdoa, habis siap berdoa. Mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Klasik! Wow! Smart! Wow! Intelligent! Wow! Excellent! Klasik! Cerdas, mandiri, luar biasa. Ya. Coba jadi sih. Coba dicoba. Gak percaya. Coba semuanya berarti. Coba semuanya. Hati-hati ya. Caranya berarti. Nanti kita Jadi Ya, terima kasih Bu Betty atas kerja kerasnya dari